Kalian pikir hidup kalian akan sukses kalau kalian sekolah tinggi? No! No! Juara di kelas, pinter di sekolah, ranking nomor 1, hidup sukses. Who said that? That was wrong. Totally wrong. Karena sekolah tidak menjamin apapun membuat Anda sukses. You know why? This is why. Saya sudah lama sekali ingin buat video ini. Karena banyak anak-anak sekolah yang stres hidupnya. PR kebanyakan. Ujian tiba-tiba. Jam sekolah berlebihan. You know what? Those all of things membuat anak sekolah stres. Nah, sekolah penting nggak buat kita? Iya, penting. Sekolah memang penting buat kita. Of course, sekolah penting buat kita. Tapi tidak menjamin buat Anda sukses. Penting bukan untuk Anda sukses. Karena tidak ada satupun jaminan yang mengatakan kalau Anda sekolah tinggi, kalau Anda sekolah pintar, lalu Anda sukses. No. Sekolah penting buat kita supaya Anda tidak jadi alay. Supaya cara berpikir Anda dewasa, supaya pergaulan Anda benar, berkenalan dengan teman yang baik di sekolah, mungkin punya pacar di sekolah, satu saat mungkin punya rekan kerja di sekolah. Karena sekolah yang baik akan membuat tata pikir, tata cara Anda berlaku menjadi lebih baik lagi. Oke? That's all. Tapi itu semua kalau lingkungannya benar. Karena kalau lingkungan sekolahnya tidak benar, yang ada mereka yang keluar dari sekolah tersebut melakukan nyinyir pada orang lain, bom bunuh diri, atau jadi seorang koruptor di pemerintah nanti. Ada yang salah dengan sistem di sekolah kita, terutama di Indonesia. Banyak sekali yang salah. Contohnya adalah ujian nasional, oke? Dan semua orang yang menjabat berpikir tentang ujian nasional itu benar, ujian nasional itu baik, ujian nasional harus ada. Kadang-kadang nggak ada, kadang-kadang ada, perdebatan lagi dan sebagainya. Mereka lupa bahwa yang mati bunuh diri sudah ada, yang stres sudah ada, yang pinter nggak lulus, yang bodoh lulus. How is that possible? Now let's talk about PR, pekerjaan rumah yang kebanyakan. Tahukah kalian kalau seandainya PR kalian kebanyakan, itu artinya guru kalian nggak bisa ngajar di sekolah. Satu-satunya alasan dia memberikan Anda PR banyak adalah karena dia tidak yakin bahwa Anda mendengar di sekolah. Bahwa dia tidak yakin bahwa dia bisa mengajar baik di sekolah. Itu makanya PR Anda dikasih banyak sekali. Semakin dia baik mengajar, semakin dikit PR-nya. Does that make sense? Yes. Belum lagi sekarang anak-anak diminta untuk bagus di semua mata pelajaran. Jadi kalian harus bagus di matematika, kalian harus bagus di biologi, kalian harus bagus di peta buta, kalian harus bagus di seni rupa. Like, how is that possible? Gimana caranya? Nggak mungkin kalian bisa bagus di semuanya. Pasti ada yang jelek, pasti ada yang merah, pasti ada yang kalian nggak bisa. Saya mau tanya satu hal aja deh. Memangnya guru matematika kamu bisa fisika? Atau emangnya guru biologi kamu jago seni rupa? I don't think so. Lebih-lebih lagi yang lucu, agama merah, kalian tidak naik kelas. Question is simple, pertanyaan saya sederhana. Bagaimana caranya menilai agama seseorang dengan nilai ujian tertulis? Artinya kalau agama kalian secara tertulis kalian tidak bisa melakukan ujian, agama kalian jelek? Of course not. Balik lagi ke tadi, ya guru matematika kalian nggak bisa seni rupa. Guru olahraga kalian yang kebanyakan gendut-gendut tersebut tidak bisa biologi. Itu mungkin kenapa menteri olahraga kita bukan atlet. Karena sama aja seperti ngumpulin ayam, bebek, gajah, kucing, kuda, monyet, sapi, dan semuanya diajarin cara manjat pohon yang baik dan benar. Like, gimana caranya? Gimana caranya mereka semua belajar hal yang sama? I don't get it. So, kalau ada pelajaran kalian yang jelek, ya sudah. Nggak usah stres, nggak usah dipikirin, nggak usah pusing pelajaran kalian jelek. It's so normal. Saya nggak naik kelas 2 kali. Did I say that? Shit. But I'm good in art. And I'm very successful. Tapi masalahnya adalah sekarang balik ke orang tua kalian yang pastinya mungkin nggak nonton video ini, jadi kalian minta orang tua kalian untuk nonton video ini. Orang tua kalian meminta kalian untuk pintar di sekolah, rajin di kelas, mengerjakan semua pekerjaan, dan kalau bisa ranking 1 di sekolah. Dengan begitu hidup Anda akan sukses. That's bullshit.
No. Tahukah Anda, mereka yang ranking-ranking 1, 2, 3 di sekolah, menurut survei kebanyakan 80% dari mereka akhirnya kerja di kantoran dan kerja sama orang seumur hidupnya? Yes, that's a fact. Mungkin kebanyakan ilmu tidak bisa mengambil keputusan. Semuanya mengikuti textbook. Oke, kerja sama orang aja. Dan inilah yang salah dari cara mendidik orang tua ke anak-anaknya. Mereka mendukung anak-anaknya untuk belajar sesuatu yang mereka tidak suka, yang mereka tidak bisa, dan yang mereka jelek. Kalau jelek matematika, les matematika. Jelek peta buta, les what? Jelek fisika, biologi. Panggilin guru les fisika, biologi. Dulu waktu saya kecil juga seperti itu. Saya jelek banget matematika, saya dilesin matematika sebelum ujian oleh guru sekolah saya sendiri. Jadi orang tua saya bayar guru saya untuk datang ngelesin saya, ya, sambil ngasih sedikit bocoran tentang apa ujian yang akan keluar besok. The thing is, I do not like math. Saya nggak suka matematika. Ngapain saya dilesin matematika? Bukankah katanya orang tua itu harus mendukung apa yang anaknya suka ya? Orang tua harus mendukung, melihat, meneliti, dan tahu apa yang anaknya suka. Kenapa kalau saya sukanya seni rupa dan saya jeleknya matematika, kenapa saya harus dilesin matematika? Kenapa saya nggak didukung seni rupa saya? Aska, saya lesin bermacam-macam. Apa yang dia mau? Aska, kamu mau les matematika karena matematika kamu jelek? No. Bahasa Indonesia kamu nggak gitu bagus-bagus banget. Nanti orang-orang pada protes kamu bahasa Indonesia-nya nggak bagus. Les bahasa Indonesia? No. Oke. Les biola. Oke, harus. Nggak tahan 3 bulan. Berhenti dia. Stres. Terus kamu maunya apa? Kasih tau papa. Aska mau bisa berantem. What? What? Seriously? Yes. Jadi, dia sekarang les taekwondo, Brazilian jiu-jitsu, wushu, boxing. And he is good now. He is really, really, really good. Because dia melakukan apa yang dia suka. Saya nggak peduli dengan pelajaran yang lain. Kalaupun dia nggak naik kelas, ya sudahlah. Ya nggak akan nggak naik kelas juga sih. Toh nggak jelek-jelek banget. Tapi kalau nggak naik kelas, ya sudah. Namanya orang sekolah nggak naik kelas, dia belajar. Dia belajar, oh dia ada kekurangannya. Dan dia bisa belajar lagi yang lebih baik. Dan kita lihat lagi nanti dia sukanya apa. So I'm a magician. I am a magician. Do I want my son, anak saya jadi seorang pesulap juga? Kalau dia mau, ya. Kalau dia nggak mau, ya sudah. I don't care about that. Manusia punya jalan suksesnya masing-masing. Jangan dipaksakan. It is not how it works. Sukses tidak bisa dibentuk oleh orang tua. No, doesn't work like that. But now, we have another problem. Kita punya masalah baru sekarang. Zaman ini adalah zaman di mana banyak anak-anak pintar, banyak anak-anak sekolah tinggi, gak punya kerjaan. Kalau zaman dulu mungkin, kalian sekolah sampai SMA, kalian bisa kerja, bisa mandiri, dan sebagainya. Lalu kalian, of course, mau S1. Oke. Kalau S1, gajinya lebih bagus. Tapi tahukah Anda bahwa sekarang jumlah S1 jumlahnya berapa? Banyak banget. Pertanyaan saya, Anda kuliah selesai S1. Lalu mau kerja apa? Hah? Saya kemarin kenalan dengan supir Grab S1 hukum. Seriously? Saya kenal dengan seorang wanita cantik S1. Akuntan, kerjanya jadi SPG. Oh my god. Karena nggak ada yang terima dia kerja. Karena S1 akuntan jumlahnya ada jutaan. Oh that's it. So what you gonna do? What you gonna do? Lalu kalian mau apa habis itu? Kuliah, oke. Sekolah, oke. Cari koneksi, cari kenalan, cari teman, iya. Jamin jadi sukses. That's not how it works. Bukan begitu caranya. Tunjukkan video ini ke orang tua kalian. Mungkin setelah itu orang tua kalian akan sangat benci pada saya. But this is the fact. Kasih tahu mereka bahwa sekolah atau belajar atau apapun itu bukan artinya kalian harus pintar dan hebat di segala bidang. No, it's not like that. Tapi kalian harus menemukan apa yang ada di dalam hati kalian. Apa yang kalian benar-benar suka. Apa yang kalian benar-benar mau. Dan you know what? Do it. Konsentrasi ke hal tersebut. Karena yang namanya hidup itu
dan yang namanya tidak bekerja dan sukses itu adalah ketika Anda mengerjakan sesuatu yang Anda suka. Ketika Anda mengerjakan sesuatu yang Anda suka, Anda tidak pernah bekerja seumur hidup Anda. You will be happy. Di zaman dulu, satu-satunya tempat pendidikan adalah sekolah. Zaman sekarang tidak. Zaman sekarang pendidikan ada di mana-mana. Anda buka laptop, Anda buka Google, Anda buka komputer Anda bisa belajar banyak hal yang bahkan mungkin guru Anda tidak tahu dan tidak bisa. Temukan apa jati diri kalian. Temukan passion kalian, temukan siapa kalian. Karena dengan mengetahui jati diri kalian, dengan mengetahui apa yang kalian suka, that's the way to your success.